Hanwijing ini saya dari panitia sayembara Arexpo 2022 ini akan membacakan tentang atau term of reference yang akan saya bacakan, yaitu berisi ketentuan-ketentuan tentang sayembara ini. Sayembara yang akan kita bawakan hari ini tahun ini adalah sayembara untuk perancangan ruang publik. Baik, bisa dilanjut. Oke, sekilas tentang latar belakang kenapa diadakannya ada sayembara ruang publik ini, di mana pada dasarnya arsitektur merupakan lingkungan binaan yang di dalamnya tidak terlepas dari manusia. Arsitektur itu merupakan sebagai bentuk perilaku manusia yang berarti mengatasi permasalahan manapun tanpa memandang status sosialnya. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah tentang ketimpangan sosial yang biasa kita sebut sebagai segregasi sosial yang sering kita temui dimanapun pada suatu kawasan seperti itu. Salah satu solusi dari permasalahan tersebut dapat kita atasi dengan adanya spasial melalui perancangan arsitektur seperti itu. Oleh karena itu, diidekanlah untuk menciptakan sebuah ruang publik, yaitu adalah ruang yang di dalamnya terdapat partisipasi dan interaksi publik yang dapat melintasi serta struktur sosial. Selain berfungsi secara ekologis, ruang publik juga dapat menjadi sarana berbagai aktivitas. Di situ bisa dilaksanakan adanya sosial, adanya budaya, adanya rekreasi, edukasi, olahraga, dan bahkan estetika seperti itu. Sehingga di dalam keberhasilannya ruang publik dapat diindikasikan dengan interaksi masyarakat yang tidak terbatas dengan batas kelas sosial dan stratifikasi sosial. Oleh karena itu, ruang publik menjadi salah satu opsi dalam pembacaan masalah segregasi sosial yang terjadi di masyarakat. Oleh sebab itu, diadakanlah sayembara untuk ruang publik pada tahun ini. Baik, setelah kita tadi membahas tentang latar belakang, kita bisa mengetahui apa tujuan dari sayembara ini, yaitu untuk mendapatkan rancangan ruang publik yang dapat meminimalisir terjadinya kesenjangan sosial dari berbagai kalangan masyarakat. Kemudian, dari sayembara ini diharapkan mendapatkan rancangan ruang publik yang dapat menjadi sarana masyarakat untuk mengembangkan minat dan bakat masyarakat dari berbagai kalangan. Untuk tapaknya sendiri, ketentuannya adalah lokasi tapak rencana di Kota Bandung. Lebih tepatnya di Jalan Kolam nomor 2, Cimbeleit. Untuk para peserta yang ingin lebih mengetahuinya bisa ada di titik lokasi yang terakhir kami akses pada 10 Maret 2022 pada link berikut ini. Kemudian, sekilas mengenai tapak. Seperti yang tadi telah dijelaskan, tapak ini berada di Jalan Kolam nomor 2, Kelurahan Cimbeleit, Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat. Ini di sebelah timurnya itu terdapat Jalan Neglasari, lalu di sebelah utaranya itu, mungkin bisa ke bawah. Di jalan utaranya itu terdapat jalan terusan kolam yang menyambungkan jalan kolam yang sebelah timur dan sebelah barat tapak, di mana jalan utara itu berbatasan langsung dengan Kelurahan Cimbeleit seperti itu. Untuk para peserta dan yang mau mengecek tapak ini secara langsung, mungkin bisa langsung ke lokasi atau bisa mengecek terlebih dahulu lewat Google Maps. Kalau yang mau mengecek lokasi diperbolehkan dan tetap memperhatikan prosedur kesehatan. Demikian, mungkin selanjutnya. Setelah tadi kita membahas tentang tapak, kita akan membahas tentang isu dan ketentuan desain. Di mana di dalam perancangan ruang publik ini terdapat berbagai isu yang berkaitan dengan masalah masyarakat sosial seperti itu. Dalam sayembara ruang publik ini mengangkat isu dengan segregasi sosial seperti yang tadi telah dibahas di latar belakang sebagai cikal bakal tema yang akan diterapkan di dalam proses perancangan desain sayembara itu, yaitu kohesi sosial, di mana hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perancangan desain meliputi adanya rancangan ruang publik. Rancangan ruang publik ini dapat berfungsi sebagai ruang diskusi dan kegiatan masyarakat lainnya. Kemudian adanya rancangan desain yang ramah bagi seluruh kalangan masyarakat. Kemudian tetap memperhatikan kawasan sekitar lokasi sayembara. Selanjutnya adanya rancangan ruang publik yang bersifat untuk pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian ruang publik dapat memenuhi aspek seperti adanya
aspek kenyamanan, kebersihan, kesetaraan, keamanan, dan terutama ramah pedagang. Seperti itu. Baik, mungkin untuk para peserta yang ingin mengetahui tentang ketentuan umum sayembara ini, di mana sayembara ini setiap nomor peserta hanya dapat mengirimkan satu karya, jadi tidak dapat mengirimkan dua karya seperti itu. Lalu untuk karya yang dikumpulkan merupakan murni hasil karya peserta dan belum pernah dilombakan atau diikutsertakan atau dipublikasikan dalam sayembara atau acara manapun seperti itu. Lalu karya yang dikirimkan oleh peserta akan menjadi hak milik panitia penyelenggara, namun tetap menjadi hak cipta masing-masing peserta seperti itu. Lalu panitia berhak mendokumentasikan hasil karya yang telah dikumpulkan untuk kepentingan pameran melalui sosial media. Kemudian panitia berhak mendiskualifikasi peserta yang tidak dapat memenuhi kriteria yang berlaku. Kemudian untuk keputusan juri ini nanti bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Oke, baik. Ketentuan peserta, tadi kalau kita bahas adalah ketentuan umum, secara umum di dalam sayembara ini kita akan lanjut ke ketentuan pesertanya, di mana peserta sayembara adalah mahasiswa, sarjana, atau pelajar SMA atau SMK yang masih aktif, yang terdiri dari perseorangan atau juga bisa kelompok dengan anggota maksimal 3 orang. Peserta sayembara terdiri dari sarjana atau pelajar aktif yang dapat dibuktikan melalui foto yang masih berlaku, serta untuk kelompok diwajibkan minimal terdapat mahasiswa arsitektur atau teknik sipil sebagai ketua kelompoknya. Setiap individu hanya dapat mendaftarkan satu nomor peserta atau satu kelompok saja, di mana setiap anggota kelompoknya boleh berasal dari universitas atau sekolah yang berbeda tergantung pembuatan tim oleh ketua kelompoknya itu masing-masing. Selanjutnya, setiap anggota kelompok tadi telah dibahas boleh berasal dari universitas atau sekolah yang berbeda, dan karya yang dikirimkan oleh peserta akan menjadi hak milik panitia penyelenggara, akan tetapi hak cipta tetap menjadi milik masing-masing peserta. Kemudian, semua pihak yang terlibat dalam sayembara arsitektur Expo 2022, seperti panitia dan lain-lainnya, tidak diperbolehkan mengikuti sayembara ini. Mungkin boleh sedikit ke bawah. Selanjutnya, setelah dikirimkan file, akan dilakukan penjurian tertutup oleh panitia dan juri. Akan dipilih 5 finalis yang diwajibkan untuk mengikuti penjurian terbuka secara daring. Lalu peserta yang terbukti mengirimkan data dan karya palsu akan langsung didiskualifikasikan. Seperti itu. Oke, selanjutnya setelah kita tadi membahas tentang ketentuan umum dan ketentuan sayembara, kita akan membahas tentang kriteria penilaian yang mungkin bisa saya serahkan ke rekan saya, yaitu ada Hilwa. Dipersilakan untuk Hilwa dibacakan. Kang Yohanan, terima kasih banyak. Tadi Kang Yohanan udah jelasin sangat jelas ya, mulai dari latar belakang sampai kriteria pesertanya sendiri. Dan mungkin yang tadinya teman-teman agak bingung nih tentang aturan-aturan yang ada di sayembara ini, setelah Kang Yohanan jelaskan tadi mungkin lebih punya gambarannya. Dan saya sekarang akan lanjutin apa saja yang ada di TOR ini. Yang pertama tuh ada kriteria penilaian. Nah, kriteria penilaian ini mungkin nantinya teman-teman bisa pakai untuk jadi bahan acuan atau jadi jadi patokan dalam mendesain gitu. Biar kriteria yang ada dalam penilaian ini bisa teman-teman penuhin semuanya. Yang pertama ini ada kelengkapan karya yang dikumpulkan. Kemudian yang kedua, ada konsep desain yang memperhatikan isu yang diangkat pada sayembara. Seperti yang sudah dijelaskan juga tadi bahwa isu sayembara kita kali ini yaitu mengangkat mengenai segregasi sosial atau ketimpangan sosial. Dan tentunya isu tersebut nantinya harus ada dalam konsep desain yang teman-teman buat semua. Kemudian yang ketiga ini ada program ruang yang sesuai dalam mewadahi aktivitas masyarakat. Kemudian respon terhadap pemukiman sekitar tapak, dan ada respon terhadap UMKM masyarakat. Nah, ketiga poin ini tentunya sangat relevan dengan objek dari sayembara yang kita ambil, yaitu ruang publik. Maka dari itu harus ada respon terhadap pemukiman sekitar tapak dan juga terhadap UMKM masyarakatnya. Kemudian ada kematangan konsep desain, ada juga kreativitas dan inovasi, dan yang terakhir ada estetika dan penyajian karya. Untuk selanjutnya, ada pengumpulan karya. Nah, bagi teman-teman nanti yang sudah selesai dalam mengerjakan desainnya, teman-teman bisa
keluaran berupa poster digital berukuran A2 dengan orientasi potret dan memiliki kualitas 300 dpi dan maksimal 4 halaman. Dikirimnya itu ke email arsitekturexpo2022@gmail.com. Kemudian format poster tersebut berupa file PDF dengan ukuran maksimal 25 MB. Dan penamaan berkas gambarnya itu ada arexpo _ kode registrasi _ judul karya. Nah, kode registrasi di sini adalah kode yang udah teman-teman dapat dari email yang kami kirim apabila teman-teman sudah selesai melakukan pendaftaran, registrasi pendaftaran. Langsung selanjutnya. Nah, di sini ada karya yang dikumpulkan itu paling lambat pada 13 Mei 2022 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Dan konsekuensinya jika karya yang terlambat dikumpulkan itu akan langsung terdiskualifikasi. Jadi teman-teman tidak bisa melewati batas waktu yang telah ditentukan apapun alasannya. Kemudian setelah itu peserta dilarang mencantumkan identitas apapun selain nomor peserta pada poster. Dan nomor peserta tersebut diletakkan di setiap halaman pada bagian kanan atas poster dengan menggunakan font Arial berukuran 24 poin. Kemudian sudah dijelaskan juga kriterianya bahwa teman-teman harus mengirimkan desain yang benar-benar lengkap gitu. Terus yang lengkap itu apa saja? Di sini ada poster itu minimal berisikan informasi mengenai yang pertama ada konsep rancangan, kemudian ada set plan, kemudian ada denah, tampak, potongan, dan perspektif berupa eksterior dan interior. Selanjutnya. Nah, ada di sini ketentuan finalis. Finalis merupakan peserta yang lolos dalam tahap 5 besar, dan finalis wajib mempresentasikan karyanya pada hari Sabtu 28 Mei 2022 saat penjurian terbuka, jam diberitahukan kemudian. Nanti teman-teman akan diberitahukan terkait waktu presentasinya. Untuk selanjutnya, presentasi ini akan dilakukan via Zoom dan finalis diwajibkan mempersiapkan file presentasi. Selanjutnya, bentuk dan cara presentasinya bebas, jadi teman-teman dibebaskan apapun bentuk dan cara presentasinya, dan masing-masing peserta mendapatkan waktu 15 menit untuk mempresentasikan karyanya. Dan yang terakhir, teknis presentasi finalis akan diinformasikan melalui email oleh panitia. Untuk selanjutnya, nah, di sini mungkin ada beberapa dari teman-teman di sini yang ikutan gabung, tapi belum melakukan registrasi karena masih bingung apakah akan ikut sayembaranya atau tidak gitu. Jadi di sini akan saya informasikan lagi bagaimana cara registrasi pesertanya. Yang pertama itu mengisi formulir daring pada laman yang sudah tertera di sini. Kemudian yang kedua membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 untuk early bird dan 200. Pembayarannya sendiri di sini ada dua cara, yaitu melalui bank dan melalui Dana. Untuk selanjutnya teman-teman harus juga mengupload bukti pembayaran dan foto KTM pada formulir pendaftaran yang telah disediakan. Dan panitia akan melakukan konfirmasi pembayaran dan mengirimkan nomor peserta pada 2x24 jam melalui email. Dan jika teman-teman masih ada kebingungan mengenai cara pendaftarannya, bagaimana tahap-tahap dalam pendaftarannya, teman-teman bisa langsung bertanya pada panitia dan narahubung yang tersedia di sini. Untuk selanjutnya. Nah, oke. Untuk timeline acaranya sendiri, kapan saja sih acaranya akan berlangsung dan jadwal yang telah kami tentukan gitu. Yang pertama tuh ada open registrasi, kami sudah lakukan mulai tanggal 20 Maret kemarin sampai tanggal 13 Mei 2022 untuk yang early bird yaitu batasnya sampai 27 Maret, sedangkan yang reguler batasnya sampai 13 Mei 2022. Untuk selanjutnya ada seminar. Seminar ini sudah kami lakukan kemarin pada tanggal 12 Maret 2022. Mungkin sebagian dari teman-teman di sini ada yang ikut ya kemarin di keseruan acaranya. Untuk selanjutnya ada unwising, itu hari ini sedang kita lakukan.
Untuk selanjutnya ada batas pengumpulan karya, yaitu pada tanggal 13 Mei 2022 pada pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada seleksi kelengkapan berkas oleh panitia akan dilakukan pada 13 Mei sampai 15 Mei 2022. Untuk selanjutnya penjurian tertutup oleh juri itu akan dilaksanakan 15 Mei sampai 20 Mei 2022. Dan untuk pengumuman 10 besarnya nih, yang teman-teman tunggu-tunggu itu ada pada tanggal 20 Mei 2022 pada pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Dan presentasi karya 5 besarnya ada di tanggal 28 Mei 2022 sekaligus pengumuman pemenangnya. Baik, selanjutnya. Bisa dibantu teman-teman panitia untuk next slide-nya. Nah, ini mungkin akan jadi part yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman karena saya akan menyampaikan hadiah nih yang akan teman-teman dapatkan jika teman-teman menjuarai atau menjadi pemenang dalam sayembara ini. Itu ada apresiasi bagi pesertanya. Nah, total hadiah yang akan kita sediakan pada sayembara kali ini yaitu senilai 10 juta rupiah dengan rincian juara pertama itu akan mendapatkan uang tunai sebesar 5 juta rupiah, juara kedua akan mendapatkan uang tunai sebesar 3 juta rupiah, kemudian juara ketiga akan mendapatkan 1.500.000 rupiah, dan juara favorit akan mendapatkan 5 juta rupiah. Dan keempat juara ini yang tadi saya sebutkan juga tidak hanya akan mendapatkan uang sertifikat, kemudian tidak hanya itu, nanti juga akan ada 10 karya nominasi terbaik yang akan diberikan elektronik sertifikat dan juga akan dipamerkan dalam pameran Arsitektur Expo 2022. Jadi teman-teman yang ikutan sayembara kali ini tidak hanya akan berhenti sampai acara sayembara aja, akan ada juga acara pameran yang menjadi rangkaian acara kami juga, yaitu pameran Arsitektur Expo 2022, dan nantinya karya-karya kalian yang terpilih akan kami pamerkan seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, mungkin ini yang terakhir itu ada juri sayembara. Ada dari teman-teman yang mungkin penasaran siapa juri dari sayembara kita kali ini agar nantinya bisa lebih mencuri hati juri dalam membuat desain. Yang pertama itu ada Ibu Ilham Dania Soleh STMT PhD, kemudian ada Dr. Insinyur Wujantari Sudarsono MT, dan yang terakhir ada Kak Akbar Hantar STIAI. Mungkin dari teman-teman juga ada yang pernah melihat atau mungkin tahu di antara para juri ini, dan mungkin kalian juga bisa cari tahu lebih lanjut bagaimana style desain mereka, mungkin bisa sedikit mengikuti agar bisa lebih menarik perhatian para jurinya dan punya kesempatan menang lebih besar, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kang Yohanan, kayaknya sudah cukup untuk penyampaian turnya ya, Kang. Baik. Terima kasih untuk Hilma. Ya, mungkin sekian yang dapat kami paparkan terkait term of reference atau TOR yang telah kami bacakan oleh saya dan ada rekan saya tadi Hilwa untuk ketentuan untuk seluruh peserta sayembara Expo 2022 ini. Semoga bisa lebih dipahami, dan untuk selanjutnya acara ini akan kami kembalikan terlebih dahulu kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Kang Yohanan dan kepada Teh Hilwa yang sudah memaparkan TOR dari sayembara Arsitektur Expo tahun 2022. Nah, setelah tadi sudah dipaparkan ya kepada teman-teman semua, sebelum kita berlanjut ke sesi selanjutnya, saya izin untuk mengingatkan kembali kepada teman-teman yang baru datang nih. Silakan untuk mengisi presensi yang sudah diberikan oleh panitia di fitur chat, dan kemudian jangan lupa untuk merename namanya menjadi instansi underscore nama teman-teman.
itu. Baik, kita lanjut setelah tadi dipaparkan. Nah, akan ada sesi Q&A atau tanya jawab yang lebih dalam gitu ya terkait mengenai TOR pesan untuk teman-teman semua yang masih memiliki pertanyaan ataupun misalkan ada temannya nih yang masih bingung atau ya masih ada pertanyaan mengenai TOR atau Terms of Reference dari sayembara ini, ataupun dari misalkan seperti yang tadi Teh Hilwa sudah paparkan mengenai cara pembayarannya atau bagaimanapun yang terkait dengan sayembara Arexpo, silakan untuk dapat ditanyakan pada sesi ini. Nah, untuk sesi ini teman-teman boleh langsung raise hand dan kemudian nanti akan saya tunjuk untuk menyampaikan pertanyaannya melalui ini ya fitur mic, melalui mic teman-teman masing-masing, atau apabila yang mic-nya sedang bermasalah atau ada kendala, silakan untuk langsung mengetikkan pertanyaannya melalui kolom chat. Oke, sekali lagi silakan sekarang apabila teman-teman masih memiliki pertanyaan untuk bisa langsung raise hand saja dan nanti akan saya pilih dan untuk mempersilahkan menyampaikan pertanyaannya dan ataupun kalau tidak bisa on mic, silakan untuk mengetikkan pertanyaannya melalui fitur chat. Silakan, apakah ada pertanyaan, teman-teman? Mungkin sambil menunggu teman-teman dari ini kalau kita cek ini ada dari ITENAS, dari ITK, kemudian dari UPI ini. Ada Unikom, UNES, Unpar. Nah, teman-teman yang masih ada UGM, wah, halo. Jauh ya. Ya, silahkan untuk teman-teman semua yang masih memiliki pertanyaan, langsung saja diketikkan di kolom chat ataupun langsung raise hand dan akan saya persilahkan untuk langsung menyampaikan pertanyaannya. Ini sambil menunggu teman-temannya nih, mungkin buat Kang Yohanan dan Teh Hilwa nih, dari teman saya itu ada yang nanya, nah kalau misalkan ini tuh apakah boleh berkelompok atau harus sendiri-sendiri nih? Kira-kira jawabannya apa ya, Kang? Oke, terima kasih Dr. Jasmine. Tadi juga sudah dibacakan oleh Hilwa ya. Dan saya juga untuk sayembara kali ini dipersilakan untuk berkelompok dan untuk individu juga diperbolehkan. Untuk berkelompok itu ketentuannya adalah maksimal beranggotakan 3 orang dengan ketua kelompoknya itu salah satunya minimal dari arsitektur atau teknik sipil seperti itu. Mungkin seperti itu, Dr. Jasmine. Baik, terima kasih kepada Kang Yohanan. Nah, oke, dari teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin dari Unik selain UPI ya, yang banyak itu dari Unikom. Ini ditanyakan terlebih dahulu nih perwakilannya. Atau dari UPI? Silahkan dari UPI. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya sudah ini ya, sudah jelas gitu ya pemaparan dari Terms of Reference ya. Oke, sambil masih menunggu. Mungkin dari teman-teman. Oh, baik. Alhamdulillah ada penanya dari ITK. Dari Natasha. Izin bertanya, untuk ketentuan tapaknya sendiri, apakah ada ukuran dan besaran tapaknya? Baik, mungkin dari Kang Yohanan atau Teh Hilwa, silakan. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan dari ITK, dari Natasha. Nah, untuk ketentuan tapaknya sendiri, apakah ada ukuran dan besaran tapak? Seperti yang tadi telah dijelaskan di dalam TOR, tadi juga ada lokasi tapak. Lokasi tapaknya itu berada di Jalan Kolam nomor 2, tepatnya itu di Taman Kolam. Kalau bisa lebih lanjut itu ada di depannya kantor kelurahan Cimbeleit, seperti itu. Untuk ukuran dan besaran tapak itu
bisa mengikuti taman kolam itu sendiri, namun tetap memperhatikan kaidah-kaidah seperti KDB, KDH, dan KLB. Untuk KDB, KDH, dan KLB-nya itu mungkin teman-teman peserta juga bertanya acuannya kemana, seperti itu kan. Untuk ketentuan KDB, KLB, dan KDH itu mungkin teman-teman peserta bisa merujuk lebih lanjut kepada rencana pengaturan KDB, KDH, dan KLB masing-masing di lokasi maksudnya, yang ada di lokasi Kecamatan Cidadap, atau mungkin bisa dicari di peraturan RT RW rencana tata wilayah Kota Bandung, dan bisa dicari tentang Kecamatan Cidadap seperti itu. Biasanya itu ada di lampiran-lampiran dokumen tentang pengaturan KDB, KLB, dan KDH maksimum dan minimumnya seperti itu. Apakah sudah terjawab? Oke, terima kasih. Mungkin aku kembali dulu ke Teh Jasmine. Baik, terima kasih kepada Teh Natasha yang sudah menanyakan pertanyaan terkait ketentuan tapak. Baik, mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Mungkin ditanyakan terkait hadiah juga boleh ya, kepada panitia. Nah, apakah nanti bentuknya cash atau ini ya, transfer, atau dalam bentuk paket mungkin, bisa aja ya. Transfer Teh Jasmine. Oh, transfer ya. Oh, baik. Sudah dijawab berarti. Bukan emas ya. Mohon maaf, teman-teman. Tapi masih bentuknya transfer. Ya, untuk dari teman-teman lainnya, apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Dari UPI mungkin ini. Dari teman-teman UPI, apakah ada yang ingin ditanyakan? Dan dari teman-teman Unhas, dan Unikom, UNES, Unpar, serta UGM nih, ada. Nggak usah ini ya, ada ITENAS. Izin masuk dulu mungkin Teh Jasmine, sembari nunggu pertanyaan. Mungkin ada dari beberapa teman-teman nih yang masuk ke kita yang menanyakan gitu, terutama ada teman-teman dari mungkin SMA atau SMK yang masih mempertanyakan kenapa kok anggotanya harus diketuai kelompoknya harus diketuai oleh mahasiswa gitu. Nah, mungkin itu sudah jadi perhitungan kami kenapa ketuanya itu harus diketuai oleh mahasiswa dan SMK. Maka dari itu, bagi mungkin ada teman-teman di sini yang dari SMK atau SMK yang pengen ikutan, mungkin bisa mencari temannya yang udah mahasiswa atau mahasiswa arsitektur untuk jadi ketuanya gitu. Jadi kami masih menunggu partisipasi teman-teman dari SMA atau SMK yang mau ikutan gitu. Tidak ada halangan apapun selagi teman-teman punya niatan atau punya keinginan untuk ikut. Jadi teman-teman tinggal cari teman lainnya yang sudah mahasiswa arsitektur atau sipil, mungkin kayak gitu ya. Karena ada beberapa teman-teman dari SMA nih Teh Jasmine yang pengen ikutan katanya, tapi nggak punya teman dari mahasiswa gitu, itu halangannya. Seperti itu. Oh, baik-baik. Mungkin ini ya, bisa juga apa namanya, selain mungkin dari SMK menghubungi kakak tingkatnya begitu ya, yang mungkin masuk ke dalam jurusan teknik sipil atau arsitektur begitu ya, ataupun mungkin bisa langsung, sekarang itu mudah ya, langsung DM gitu, misalkan di Instagram lah, ini kayaknya ada anak arsitektur nih, wah langsung dihubungi, Kang Teh, mau gak kira-kira kita buat grup untuk ini gitu, masuk sayembara Art Expo ini gitu. Jadi untuk teman-teman SMK, SMA ini ya jangan takut gitu ya. Ini aja langsung mencari-cari teman atau mencari-cari relasi. Pasti akan ada jalannya. Betul ya, Teh Hilwa? Betul, Teh. Karena media juga udah banyak ya, Teh, yang menyediakan. Mungkin bisa sambil kenalan sama kakak tingkatnya buat diajakin join ke sayembara ini gitu. Iya, betul sekali. Nah, mungkin dari teman-teman lain, ya kan?
Kalau misalkan kesulitan, on mic dan on cam, mungkin langsung diketikkan saja melalui fitur chat. Oke. Mungkin sambil menunggu ini ya, sambil menunggu teman-teman yang lain menanyakan pertanyaan, saya juga pernah sempat di chat gitu. Kan apa ya? Biasanya kalau di zaman bukan di zaman ya, kita ini masuknya itu masih dalam keadaan pandemi gitu ya, benar kan? Walaupun alhamdulillah udah tidak separah tahun-tahun sebelumnya, tapi kita sebetulnya masih termasuk ke dalam keadaan pandemi. Nah, kenapa nih dari arsitektur expo di tahun ini tuh mengambil temanya ruang publik gitu? Kenapa tidak yang berhubungan dengan pandemi seperti itu? Mungkin dari teman-teman panitia, apakah mau dapat menjawabnya? Silakan, Kang Yohanan atau Teh Hilwa. Oke, mungkin dari Hilma mau atau dari gue? Bangga Kang, Akang dulu. Nanti mungkin Oke, tambahin dikit. oke. Jadi begini, Teh Jasmine, kalau dari kami membahas tentang isu sosial seperti itu kan, dibanding membahas tentang pandemi seperti itu. Karena untuk isu sosial tersebut merupakan bagi kami merupakan suatu hal yang penting. Kalau di kami sendiri panitia merancang isu sosial itu karena berdasarkan pengamatan kami seperti itu, isu sosial itu terutama segregasi sosial dalam hal ini itu merupakan hal yang penting untuk lebih diperhatikan seperti itu. Ya, memang benar untuk pandemi penting juga, namun pandemi itu kan bisa maksudnya dalam ranahnya sendiri juga sudah ada pembahasannya seperti itu. Kita sebagai mahasiswa arsitektur itu bisa lebih memperhatikan di dalam bagian sosialnya seperti itu. Mungkin kalau sosialnya bisa lebih terbentuk, karena kalau misalnya sosialnya tidak terbentuk, orang-orang tidak akan bisa namanya saling berbaur seperti itu. Tidak ada tercipta namanya kohesi sosial, namun yang tercipta segregasi sosial. Oleh sebab itu, kami berencana untuk menciptakan suatu wadah untuk masyarakat, terutama yang dalam hal ini yaitu Kecamatan Cidadap di Kelurahan Cimbeleit di lokasi taman kolam tadi, kami membuat sayembara ini untuk menciptakan suatu wadah untuk para masyarakat untuk berbaur dan menciptakan sebuah kohesi atau keterikatan antara suatu sistem struktur di dalam masyarakat tersebut. Dan bila sudah terciptanya sosial seperti itu, masyarakat akan lebih mudah untuk saling membantu, masyarakat akan lebih mudah untuk berkomunikasi, berinteraksi, sehingga untuk menciptakan namanya saling membantu dalam bidang kesehatan, terutama pandemi ini juga bisa secara tidak langsung bisa ikut diselesaikan. Mungkin dari kalau Iya, sudah cukup jelas juga tadi dari Kang Yohanan ya. Cuma mau menambahin aja sedikit. Di sini sebenarnya isu yang kami ambil itu juga ada kaitannya loh sama pandemi kita gitu. Jadi secara nggak langsung seperti yang tadi Kang Yohanan juga singgung sedikit ya, bahwa dengan diangkatnya isu ini segregasi sosial, kita juga sedikit membantu permasalahan yang ada selama pandemi ini gitu. Kita tahu bahwa selama pandemi ini sistem sosial yang ada di kita itu berubah ya. Tadinya kita sering kumpul-kumpul di suatu tempat menjadi tidak sama sekali. Tadinya kita sering bercengkrama secara langsung dengan orang di ruang publik menjadi tidak sama sekali. Nah, di sini kita sedikit membantu sistem sosial itu menjadi normal kembali. Artinya kita membantu menciptakan ruang publik untuk nantinya masyarakat bisa gunakan dalam kumpul-kumpul lagi gitu, dalam bercengkrama lagi, dalam melakukan aktivitas sosialnya lagi seperti biasa gitu. Walaupun kalau sekarang masih agak susah ya Teh, Kang, masih agak ada larangan gitu. Mungkin nantinya kita harapannya ruang publik yang teman-teman desain juga akan menjadi media atau menjadi wadah baru bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas sosialnya setelah masa pandemi. Mungkin seperti itu, Kang Teh. Baik. Jadi ini ya, apa namanya, isu yang kita angkat itu sebetulnya sangat ini ya, berpengaruh ke semua sisi begitu. Jadi, sebetulnya
menyangkut ini juga sih ya, bagaimana nanti masyarakat kita itu atau orang-orang itu bertindak tanduk atau pergerakannya itu di ruang publik itu seperti apa gitu ya. Oke, setelah tadi kita sempat membahas tentang lebih dalam tentang ini ya, tentang Sayembara Arsitektur Expo 2022 ini, mungkin dari teman-teman yang lain apakah masih ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Buat Tante Jasmine tadi mungkin dimasuk sebentar ya. Oh, silakan, silakan. Mungkin tadi juga ada yang bertanya mungkin untuk sekilas tentang apa aja sih yang harus dikumpulin gitu di dalam sayembara ini gitu. Tadi sudah dijelaskan juga untuk ketentuan apa konten isi dari yang akan dikumpulkan tadi oleh Hilo telah dibahas dan oleh saya juga. Di situ tuh ada konsep rancangan, di mana konsep rancangan ini dapat menjelaskan tentang bagaimana setiap peserta merancang sebuah ruang publik yang dapat berisikan tadi yang telah dibahas, lalu juga yang memiliki indikator kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan juga ramah untuk pedagang seperti itu. Lalu bisa menampilkan adanya side plan, juga adanya denah, juga adanya tampak, potongan, dan perspektif eksterior atau interior. Untuk selanjutnya mungkin untuk yang lain diperbolehkan asalkan untuk tagihan minimal ini sudah terpenuhi semuanya seperti itu. Mungkin sedikit aja gitu, Teh Jasmine. Baik, terima kasih atas tambahannya ya mengenai pengumpulan karyanya gitu ya. Apa saja yang bisa dikumpulkan. Mungkin dari teman-teman, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Silahkan langsung bisa diketikkan di kolom chat, ataupun boleh langsung raise hand dan langsung unmute. Saya sih curiganya ini sudah paham benar, ini udah sering banget ini ikut sayembara ini, udah gak perlu nanya-nanya lagi ya. Bagus-bagus. Oke, mungkin kalau dari teman-teman sendiri sudah tidak ada pertanyaan, mungkin sesi Q&A kali ini kita cukupkan sampai kali ini gitu ya. Apabila teman-teman masih ingin bertanya-tanya atau masih ada yang kurang jelas, silakan teman-teman boleh menghubungi via direct message atau private message kalau di WhatsApp ya, ke nomor dari masing-masing narahubung per tiap bidang begitu ya. Mungkin dari sayembara tadi ya ada Rizal dan satu lagi Teh Nabila kalau nggak salah, kalau saya tidak salah. Nah, mungkin yang tertradiktor ya, mungkin teman-teman bisa langsung menanyakan kepada narahubung, atau dapat juga teman-teman menghubungi langsung via DM di Instagram Arsitektur Expo di @architecture_expo. Semuanya huruf kecil, ataupun bisa teman-teman juga hubungi lewat Facebook di Arsitektur Expo 2022 atau di Twitter di @r_expo. Kemudian di TikTok pun boleh di architecture_expo. Ataupun kalau yang senang main LinkedIn buat ini yang nyari kerja ya, atau yang lainnya sih bisa aja, itu juga bisa di Architecture Expo. Oke, kita lanjut setelah tadi Q&A, dan kalaupun teman-teman masih ada pertanyaan silakan bisa langsung mengechat narahubung atau melalui sosial media dari Architecture Expo. Kita lanjut ke sesi yang paling penting nih, yaitu sesi foto bersama sebagai bukti dari kehadiran teman-teman. Baik, mungkin teman-teman semua yang bisa menyalakan kameranya, silakan untuk menyalakan kameranya dan kita akan berfoto bersama yang akan dipimpin oleh panitia. Silakan dari panitia untuk memimpin sesi foto bersama ini. Baik, terima kasih. Untuk Akang Teti, on cam dulu ya kameranya.
dan bergaya sketsa mungkin. Oke, ditunggu nih. Sini ada 3 slide ya. Ini masih dikit nih yang on cam nih. Ayo, yang akan tetap panitia dan peserta bisa di on cam dulu. Oke, masih ditunggu nih yang lain gimana nih? Oke, ini masih sekitar 10 orang doang nih dari 63 orang yang on cam. Ayo ditunggu. Belum bertambah nih. Ayo Kang Teteh panitia dan peserta bisa on cam dulu ya sebentar aja. Ayo yang panitia nih, jangan kalah nih sama nih Kang Revan aja ngebuka ya hilang. Mungkin Teh Hastuti nih udah ngebuka, udah siap. Ayo teman-teman yang lainnya buka nih. Oke, mungkin langsung aja buat Teh Lutfi, boleh? Oke, kita langsung aja ya foto bersama. Siapin gaya terbaiknya. Untuk sini ada 3 slide. Slide 1. Bergaya. 1, 2, 3. Oke. Untuk slide 2 tetap bergaya ya. Kita nggak tahu di slide 1. 1, 2, 3. Slide 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih pada Teh Lutfi ya, yang sudah mengabadikan di sesi foto bersama. Mungkin setelah sesi foto bersama ini menandakan telah berakhirnya acara Unwising dari Sayembara Arsitektur Expo tahun 2022 kali ini. Mungkin saya ingatkan kembali apabila teman-teman yang belum berkesempatan mungkin untuk langsung ikut di Unwising kali ini, teman-teman bisa langsung cek saja nanti video dari recording Unwising kali ini yang akan dipost melalui akun YouTube dari KM Akridaya FPTK UPI. Jadi silakan teman-teman bisa langsung cek saja recording dari Unwising kali ini. Dan apabila teman-teman masih ada pertanyaan atau ada yang masih kebingungan, bisa langsung saja menghubungi secara privat melalui sosial media dari Arsitektur Expo. Di Instagram ada @arsitekturexpo, di Twitter ada @r_expo, untuk di TikTok ada arsitektur_expo, dan di Facebook ada Arsitektur Expo 2022. Dan jangan lupa bisa juga hubungi narahubung dari masing-masing bidang sayembara yang kita adakan. Baik, semoga teman-teman semua yang sudah mendaftar dimudahkan untuk menyelesaikan tugas-tugas untuk sayembara ini. Dan apabila yang ikut di sini teman-teman dan masih ragu untuk ikut, jangan ragu lagi, langsung saja ikut dan daftar. Baik, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kata-kata yang tidak mengenakan di hati. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di acara Arexpo lainnya. Oke, terima kasih semuanya.